Hari keempat on the job learning, strategi penerapan literasi di satuan pendidikan. Luar biasa ya. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu ya, kita masih bisa bertemu ya secara virtual, berkumpul bersama untuk sama-sama melaksanakan kegiatan on the job learning untuk kegiatan onboarding. Memulai kegiatan, ya kita berdoa dulu ya, baik ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Untuk agenda kita kali ini masih meneruskan ya untuk materi yang berikutnya, yaitu sekarang itu kalau dilihat adalah tentang strategi literasi ya, dalam pembelajaran. Nah di sana mulai dari diri gitu kan ya, bertanya tentang apa yang sudah dilakukan ya, terkait strategi pembelajaran literasi gitu kan ya, terutama lintas yang sudah dilakukan di satuan pendidikan. Kemudian hal-hal apa yang sudah dipahami. Baik Bapak Ibu, untuk pengantar ya, izinkan saya share screen dulu ya. Ini ya Bapak Ibu, sekarang kita topik strategi pembelajaran literasi. Tujuan pembelajaran di sini adalah bagaimana membuat strategi pembelajaran berbasis aktivitas literasi. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sebenarnya sudah gitu kan ya, di sini ya kesepakatan menyampaikan tujuan tadi ya, udah ada. Nah, silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau expliking boleh. Nah, kemudian di sini untuk kegiatannya demonstrasi kontekstualnya nanti presentasi LK yang kemarin ya sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu secara mandiri di sesi asinkronus gitu ya. Elaborasi pemahaman atau penguatan kurang lebih 20 menit. Kemudian nanti menyambungkan antar materi itu kurang lebih 5 menit. Sesi kontekstual itu presentasi. Nah, kemudian elaborasi pemahaman Bapak Ibu untuk kegiatan ya demonstrasi kontekstualnya sekarang. Setiap kelompok atau satuan pendidikan menyampaikan hasil pengerjaan LK, menguraikan tantangan dari apa, kemudian setelah membaca seperti apa. Nah, kemudian screening tekniknya itu bisa dengan menggunakan apa? Bapak Ibu, seperti kemarin kita sama, jadi tugasnya itu persatuan pendidikan. Nah, untuk yang sekarang diurut aja gitu ya, dari yang awal atau gimana? Atau yang siap, siapa yang siap gitu? Atau kita urutkan aja? Yang pertama ya, mulai dari diri. Apa yang Bapak Ibu pahami untuk melakukan strategi pembelajaran berbasis aktivitas pembelajaran yang mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah. Strategi literasi adalah alat yang digunakan guru untuk membantu peserta didik mencapai tujuan tersebut. Adapun strategi cara membaca, menulis, dan melihat untuk mendapatkan informasi dalam disiplin tertentu. 5 keterampilan bahasa ini membantu peserta didik berpikir kritis ketika secara keseluruhan. Penerapan strategi literasi mencerminkan pembelajaran konstruktivis, di mana peserta didik berbincang tentang apa yang mereka baca dan tulis agar mereka dapat belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran berbasis literasi untuk menimbulkan motivasi dan semangat belajar peserta didik. Yang keempat, solusi apa yang dapat Bapak atau Ibu berikan? Terima kasih Bu Dini dan Bu Lina atas kesempatannya. Apa yang ditampilkan sudah sangat baik sekali, bagus sekali, dan insya Allah mungkin kan kayak ATM seperti sudah verifikasi. Hanya saja ada sedikit yang mengganjal itu di atas. Boleh ke atas dulu itu saya untuk menyiasati yang di fase awal, fase A, fase 1, fase 2. Bagian mana yang dipakai dari ketiga strategi ini atau apa penyesuaian dari strategi ini? Itu mungkin gimana nih Pak Heru? Pertanyaannya mohon diulang Pak. Ya, ini kan kalau dilihat di gambarannya ini untuk fase kelas atas Pak ya, yang poin 1, 2, 3 itu. Yang untuk yang fase kelas 2, nah, strategi yang bisa digunakan seperti apa gitu? Terima kasih. Ya mungkin yang pertama kita pilah dulu di sekolah itu bacaan-bacaan mana yang kira-kira cocok. Sebetulnya ini strateginya. Pertama saya nanya karena kebetulan Bu Lina aja yang presentasi ini ya. Ada semangat lebih gitu kalau Bu Lina yang ngomong teh gitu. Punten Pak Haji, punten. Tadi saya tertarik di yang terakhir ya, kalau nggak salah di solusi ketika ada kendala. Punten di gulung. Iya. Nah, ini yang poin nomor 3 kan kendala sebetulnya hampir rata-rata sama, mungkin ya di kami juga bahwa kekurang minatan gitu ya. Jadi ada semacam apa ya? Ya pokoknya. Baik. Ya, pertanyaan yang bagus ya, Pak Imran. Silakan Bu Lina gimana? Ya. Iya model. Ya, tadi seperti yang sudah tadi di nomor berapa? Model pembelajarannya bisa menggunakan model pembelajaran role playing itu dengan bermain peran itu Pak. Terus ada juga ya. Metode role play gitu ya Bu Lina ya? Ya role playing. Bermain peran. Itu lebih
rasakan gitu. lebih aktif gitu. Mereka terlibat langsung Ya gitu mereka ya. terlibat langsung Bu. Ya, tidak monoton gitu ya. Ya, Nah, berarti pada saat bermain peran itu, si anak-anak juga kan harus bisa apa sih menghafal skenario gitu kan Ya. ya. Nah, awal itu di fase bawah itu tidak fokus ke membaca, tapi dia berbicara. Seperti contoh yang dilakukan di sekolah kami, misalnya main peran jual beli gitu kan. Nah, jual beli sate yang sudah dibuat oleh anak-anak, sate buah gitu. Terus ada satu meja untuk main peran anak-anak. Ada yang menjual, ada yang membeli. Nah, ini literasi dan numerasinya sekaligus sudah terbawa Bu Dini. Nah, literasinya tadi berbicara, ini berapa harganya gitu. Nanti jawabannya 1.000. Anak-anak udah dibekali uang palsu ya, uang palsu ya yang ada nominal rupiahnya seperti itu. Nah, itu sangat sederhana main peran di anak-anak PAUD. jadi itu berapa misalnya 15 menit kemudian supaya anak nanti mengajukan pertanyaan gitu kan ya, itu kan seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ini diterapkan di kelas 1, kelas 2 misalnya yang belum bisa baca sendiri, itu bisa saja dengan menggunakan teknik membaca nyaring gitu kan ya Bu Lina ya. ya betul. Ini teknik membaca nyaring. Nah, di sana Strategi lain mungkin ya seperti dulu ya ketika saya masih kecil ke permainan dulu itu suka begini Bu. Kalau misalnya mencari kata-kata gitu ya dengan main tebak-tebakan gitu ya, kayak misalkan disebutkan nama buah dari C. Dan juga mungkin itu strateginya hanya di sini di dalam literasi mungkin mencari kata-kata yang disukai atau kata-kata yang belum pernah gitu ya, yang belum pernah di ini untuk barangkali ini untuk dari kelas 3 ya mungkin dari Ya Bu. Terima kasih Pak Wawan atas tambahannya, bagus sekali. Bisa tapi ya. Boleh dicoba ya nanti. ini coba ya ini mulai permainan untuk menambah kosakata juga ya. Betul, ya. Jadi anak mungkin lebih seru juga gitu ya. Jadi kita mengembalikan pola permainan mungkin ini zamannya saya. Literasi di PAUD itu diterapkan dan kami di lembaga kami sudah menerapkannya. Nanti deh kalau ke bagian presentasi itu banyak. Jadi cari dulu ya kira-kira kata kunci yang untuk anak baru gitu ya. Jadi bisa dikenalkan. Kalau di PAUD ada Bu Lina itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil diskusi dari Satuan Pendidikan SMP Perumah Tasikmalaya untuk angka 4 strategi pembelajaran literasi. Alhamdulillah siswanya mampu membuat strategi pembelajaran berbasis aktivitas literasi. Mulai dari diri, apa yang Bapak Ibu pahami untuk melakukan strategi pembelajaran pertama, pengetahuan atau pengalaman baru apa yang saya dapatkan setelah membaca bahan ujian literasi dalam lintas mata pelajaran, yaitu sintaks yang lengkap dari reading strategies, memunculkan PDA, pembelajaran berbasis aktivitas, karena para siswa benar-benar belajar sambil melakukan kegiatan belajarnya secara langsung. Jadi saya tidak paham dengan media ini gitu, merasa ada yang nyaman dengan hanya tulisan, ada yang nyaman dengan video, gitu. Tapi dengan sintaks reading strategies Bu. Reading strategy. Yang predict, visualize, question, connect, identify, infer, dan evaluate. Itu emang harus berurutan atau enggak? Kalau yang yang predict dan visualize mungkin bisa bersamaan ya Bu. Kemudian selanjutnya connect, question. Ini sepertinya harus berurutan. Mungkin Pak Yun bisa menambahkan. Izin Ibu, sintaks yang lengkap dari reading strategies sebenarnya sintaks di sini ya alurnya ya Bu, tapi kalau yang di reading strategies itu hanya komponen menurut saya, karena kita bisa kalau sintaks itu kan harus berurutan gitu ya Bu, ada membaca dan membaca. Sementara komponen tersebut, komponen dari reading strategies ini itu hanya komponen dari reading strategies dan itu bisa ditempatkan di sintaks yang pra. Menurut saya tidak Bu. Jadi itu akan kan bergantung pada kondisi kelas, kondisi anak juga tujuan Proses membaca itu ada istilah tinglot gitu ya. Istilah Tinglot gitu ya dalam salah satu tinglot pikir nyaring ya tinglot. Nah, ini saya pikirkan. Nah, setelah itu apa yang sudah dipahami oleh dia itu diceritakan gitu. sependapat Bu, dengan saya seperti itu. Jadi anak itu setelah dia membaca ataupun menyimak mungkin ya sehingga dia berpikir, itulah yang disebut dengan berpikir nyaring seperti itu ya. Kemudian kalau dia misalkan siswa itu di dalam tapi diucapkan langsung mungkin kira-kira seperti itu. Jadi misalnya dikasih gambar yang benar-benar dia nggak tahu, terus disuruh memikirkan, kalau biasanya memikirkan itu di dalam ya terima kasih Bu. Kebetulan retelling itu atau menceritakan kembali itu ada
Kalau di PAUD juga ada menceritakan kembali, hanya bedanya kalau di PAUD itu menceritakan kembali apa yang mereka lihat dan mereka rasakan, atau menceritakan kembali apa yang didengar hasil cerita dari gurunya gitu kan. Betul, betul. Terus ada yang istilah baru, ini saya juga bisa salah nulisin apa, bicaranya ya data makanannya sampel bukan keju, think and load. Kalau di PAUD itu ada di instrumen akreditasinya, ini bahasa reseptif ya, menyimak. Ini berarti anak disimulasi oleh gurunya untuk bisa berpendapat gitu kan, berpendapat atau mengemukakan pernyataannya setelah ibu guru membawakan ceritanya. Jadi ada stimulasi untuk mengemukakan pertanyaan supaya anak itu bertanya tentang apa yang diceritakan oleh ibu guru, dan ada kemampuan pernyataan anak menyatakan sesuatu. Bisa jadi ketika ibu guru mengatakan bahwa anak-anak pohon tomat itu pendek, gitu, buahnya begini-begini. Nanti ibu guru kalau di saya pohon tomat itu tinggi gitu. Nah itu. Nah, itu think aloud. Ya, betul gitu. Ini anak-anak sudah bisa berpikir ya sesuai dengan pikiran pikirnya anak gitu ya. Cuma untuk think aloud ini memang sudah apa sih, anak PAUD juga sudah bisa gitu. Ya, memang untuk menilai siswa melaksanakan literasi itu memang diantaranya menggunakan strategi. Yang dipaparkan Ayam itu anak-anak itu dipersilakan untuk surat coret atau paper activity itu. Nah, anak-anak itu menggambar semaunya dia dan nanti menceritakan gambarnya. Nah, itu menurut saya itu literasi itu Bu Dini. Itu literasi juga. Iya. Dalam Literasi grafisnya dengan juga. betul. Menceritakan kembali itu datang dari ya ada menceritakan kembali itu intinya ada secara lisan, ada secara tertulis gitu ya. Penting. Langkah pembelajaran itu adalah clear instruction. Jadi instruksi itu harus jelas, harus dipahami oleh anak sehingga Ceritakan kembali, bisa anak membuat gambar, bisa anak mungkin membuat puisi gitu. Cara bagaimana supaya peserta didik itu mau melakukan kegiatan literasi. Nah, memang di SD memang agak apa? Bukan mengeluh ya, menyampaikan saja ini di forum kita ya Bu Dini, mohon maaf. Bu Dini misalnya ya. Ya. Kalau saya sih secara pribadi, secara teknis lebih sistematis sosialisasi K13 menurut saya. Karena itu berjenjang sifatnya. Sasaran itu dari A sampai Z gitu. Semua terangkul, tidak ada sekolah apa. Kalau yang sekarang mindset kita untuk ingin apa ya? Maju gitu ya sebenarnya. Kita tidak perlu misalnya menjadi sekolah penggerak gitu kan ya. Yang penting mah ini apa sih? Kita bisa gitu ya. Bagaimana sih tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang menerapkan program sekolah penggerak yang dibiayai gitu. Nah, ini terbukti ya di sekolahnya Pak Yayan ya sudah bisa, ya sudah lebih bagus gitu ya dibanding yang sekolah penggerak sendiri. Nah, itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu kalau misalnya ada yang ini bisa nanya tips and Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Unika Tiwi dari SLB Negeri Kabupaten Bekasi. Sebenarnya saya lebih banyak belajar dari Bapak Ibu semua tadi ya, setelah mendengarkan strategi-strategi yang bukan dengan anak umum itu masih kurang gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang perlu strategi-strategi khusus untuk ibaratnya mengejar kemampuan dalam membaca pemahaman. Biasa sih bagaimana cara anak memahami isi dari teks tersebut. Bisa kita dengan tanya jawab atau dengan memperagakan atau dengan demonstrasi seperti itu, atau dengan dokumentasi. Ini sih sebenarnya udah ribut. Contoh ini sedikit saja. Dengan Sofi dan rekan-rekan di SLB. Kalau kami di sekolah umum dengan kena alurnya, cuman ritmenya yang berbeda. Itu disesuaikan dengan kondisi anak atau kondisi kelasnya masing-masing. Dan prinsipnya semuanya sama ya, strategi pembelajaran. Jadi bisa diterapkan pada saat sebelum membaca, ketika membaca, setelah membaca. Intinya gitu ya, untuk literasi itu tadi satu kata ya, menggunakan satu kata. Nah, terus yang sebelumnya tampil juga ada dengan menggunakan ini juga saya buat dari SLB ya, Ika yang sedang teman-teman dari SLB. Pada orang tua juga Bu, gitu kan. Gitu. Itu harus lebih sabar lagi dengan orang tua gitu kan Bu. Lalu Bu Ika ini sudah memberikan solusi sebenarnya. Jadi orang tua juga harus tahu. Itu kan punya kelebihan, punya kekurangan. Pesan berantai misalnya aku, nah ya nanti sampai ke sana jadi apa gitu, atau aku sayang ibu sampai ke ujungnya jadi apa. Terus bisa juga melalui nyanyian. Jadi kita banyak menciptakan lagu-lagu yang hubungannya dengan numerasi. Dan sini Bapak Ibu untuk strategi pembelajaran literasi itu ya, pembelajaran literasi dalam proses pembelajaran seperti apa, kita bisa menggunakan strategi dari sebenarnya perasaan dua dan tiga misalnya, bagaimana proses penafsiran dan saja saling berkaitan gitu. Nah kemudian mata pelajaran dari awal kita bisa menemukan informasi dulu gitu ya, maka kita akan menemukan. Nah kemudian berikutnya kita melakukan gitu ya, menginterpretasi dan mengintegrasikan. Nah jadi kalau nanya tidak bisa kita misalnya menyuruh anak untuk membaca, nah terus coba kemudian anak disuruh mengerjakan tugas misalnya, kerjakan tanpa jadi cari hubungannya teks yang sudah kita baca itu.
apa sebenarnya kita pelajari ini, terus kaitkan dengan lingkungan di sekitar kita. Oh, ternyata memang selama belajar ini kita jadi paham gitu ya, bagaimana menyelesaikan permasalahan ini misalnya, bagaimana kita menciptakan sesuatu yang nah ini tadi strategi pembelajaran literasi itu pada prabaca, jadi anak bisa Bapak Ibu tentu saja ya sudah bisa memahami ya, pokoknya bahwa strategi literasi itu memang penting ya, sangat bermanfaat supaya anak lebih mudah di dalam memahami fisiknya. Untuk hari ini saya rasa cukup ya. Bapak Ibu semuanya sudah telah juga, sudah 15 menit sudah waktunya sholat juga. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya mengapresiasi apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan hari ini ya. Saya mengucapkan partisipasi semuanya. Nah, kita akhiri sesi hari ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Bapak Ibu yang 5 ya. LK5. Nanti dikerjakan lagi secara kelompok di satuan pendidikan. Untuk yang besok itu yang 5 itu terkait strategi numerasi ya, silakan dibuka ya. Nah, nanti besok seperti biasa nanti dipresentasikan besok nanti sama Bu Gina Bapak Ibu ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, boleh Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Besok. Terima kasih Ibu, izin live. Ya,